Amin. Kami hormati lingkungan makan jajaran DKM Masjid Babul Derot pertama kami hormati Ibu Dewi Persik serta keluarga besar dan juga tim Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati juga Pak Kapolsek dalam hal ini Binmas dari Kelurahan Jakarta Barat dan juga dari orang jaga ini Bapak Binsa yang dari Jakarta Barat Bayari dan sama-sama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini sesuai dengan rencana kita berkumpul beberapa pihak dari pihak Ibu Persik maupun dari Pak RT Malkan dalam rangka pertemuan untuk saling mengklarifikasi satu sama lain, tidak lain adalah untuk mencari titik temu supaya persoalan yang sedang ramai atau hangat dibicarakan ini segera selesai dan tidak berpanjang atau kemana-mana. Baik, untuk mengawali kesemuanya ini, mari sama-sama kita buka dengan baca Al-Quran Surah Al-Fatihah. Ini adalah hari yang baik, Yaumul Azim, Hijjah, hari raya Idul Adha. Maka pertemuan ini kita niatkan juga semoga di hari yang baik, di sore yang baik, mudah-mudahan ini pun menjadi awal dari kebaikan bersama. Dengan niat binyatul qabul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, adapun rangkaian acara berikutnya, yang pertama saya dulu yang menyampaikan sebagai pihak yang meminta warga saya didata untuk kemudian nanti dapat dapat jatah dan seperti biasa. Saya sampaikan dulu persoalan dari awal, nanti kemudian penyampaian dari Ibu Dewi Persik, ya. Kemudian nanti baru penyampaian dari RT Malkan, dan nanti baru kita datang bareng. Gitu ya. Nanti terakhir penutup. Hadirin sekalian, yang pertama ini bermula dari WA saya dengan Mbak Ros, ya, dengan Mbak Ros. Saya menanyakan kan ART ya Mbak Ros, karena memang tiap tahun ini sudah berarti tahun ketiga atau keempat ya, keempat kita warga selalu dapat jatah jatah daging kurban dari Ibu Dewi Persik. Warga sini. Saya baru terima sekali kalau iya nggak oke, nah, warga ada data ada namanya. Nah ini lalu kemudian saya sampaikan Mbak Ros, apakah Ibu hari tahun ini akan berkurban, gitu kan? Habis itu dijawab iya berkurban. Nanti Pak Ustadz akan ada yang nelpon, gitu kan? Nah ada yang nelpon. Saya beranggapan yang saya dapat nanti adalah daging yang sudah jadi, tapi tidak dijelaskan ketika yang bawa sapi itu nelpon itu sama sekali tidak ada kalimat seperti yang Ibu Dewi sampaikan itu. Nah, jadi mungkin ada miss yang di sini nih. Kalau saya memberikan amanah kepada ART saya, Mbak, tolong hubungi Pak Ustadz, ya kan? Hubungi Pak Ustadz untuk sapi saya udah datang nitip sebentar karena saya lagi syuting, bukan nitip untuk sehari atau 2 hari ya Pak. Nitip sebentar karena saya lagi syuting di pagi-pagi ambiar. After pagi-pagi ambiar nanti kita hubungi Pak Ustadz, akan ada orang kita yang akan ngambil sapinya. Saya minta datanya ke Pak Ustadz. Jadi saya lanjutin dulu ya. Jadi pas dari yang ngantar sapi itu tidak ada kalimat itu sama sekali Ibu. Jadi, karena memang itu kan tukang sapi Pak. Jadi saya bilang antarkan sapinya aja di Pak Ustadz, jadi Pak Ustadz dia komunikasi dengan ART saya. Itu yang saya sampaikan karena saya kan nggak punya nomornya Pak Ustadz. Saya bilang sama Mbak Ros sampaikan sapi saya ke Pak Ustadz untuk titip, nanti ada orang itu yang akan ambil sapinya. itu. Di situ ada wilayahnya. Nah, itu yang saya pikir kalimatnya tidak sampai itu. Nah, habis itu makanya di videokan. Videonya sudah saya sampaikan ke Pak Malkan karena memang langsung diterima oleh Pak RT tanpa ada kalimat-kalimat. Saya tidak menitipkan ke Pak RT. Memang tidak. Nah, kebetulan pas sapinya datang ada di masjid belakang kan, posisinya itu aja. Nah setelah
itu apa namanya? Karena buktinya apa? Buktinya setelah sapi itu datang, saya langsung sampaikan ke DKM. Lalu DKM ada panitia kurban yang langsung mengirim WA ke saya bahwa ongkos potong sapi itu sampai ke 700.000 gitu kan? Gitu kan? Itu sebagai bukti bahwa saya dalam posisi belum paham nih gitu. Iya. Jadi satu ekor 700.000. Nah kebetulan ada WA lagi dari Mbak Ros bahwa ada kambingnya satu. Ya, ada kambingnya satu. Maka di situ ada satu potong sapi 700.000, kemudian ada kambing 100.000. Mana WA-nya itu? Ada WA-nya di situ. Itu sebagai bukti bahwa yang saya ketahui di awal, karena saya tidak tahu bahwa itu supir dari Brebes atau apa, saya tahunya saya nggak kenal asisten ibu yang mana aja. Iya. Nggak Tapi kan kita berhubungan selama ini Pak Ustadz sama ART Baros, saja. betul. Jadi otomatis hubungannya sama ART. Intinya kan saya bilang nanti akan ada orang saya, ya kan? Iya, Saya bilang baik. gitu. Nah, akan ada orang saya yang akan mengambil. Nah, saya cuma minta datanya aja sama Pak Ustadz. Iya. Ya kan? Tiba-tiba ada orang kami ngambil sapinya dan kami tidak ada ngomong kata-kata Pak Ganjar nggak ada di situ. Itu yang harus diluruskan. Kami jelaskan pas ngindar ribut. Iya, ini kan Pak Ustadz udah bilang kayak gitu. Tapi di sini kan selentingan udah ngomong-ngomong Pak Ganjar, Pak Anies, saya bingung. Kenapa? Kenapa kok bisa sampai di sosmed? Karena ketika saya live, tiba-tiba ada beberapa akun yang mengatakan, oh Mbak Dipe diambil lagi sapinya, kok diambil lagi sapinya? Akhirnya dari situ saya menjelaskan dan meluruskan. Ya, oke. Jadi ini saya dulu tadi ya. Ya. Jadi dalam posisi seperti itu. Nah, sampai batas itu, lalu kemudian saya pamit sebentar, lalu kemudian ke masjid lagi karena ada informasi terkait tentang tayangan live IG. Ya. Gitu. Nah, itu yang sejauh yang saya memang berada hadir di situ. Tapi karena ini bermulanya dari saya pribadi, maka saya dampingi ini prosesnya sampai selesai. Gitu Bang Naga ya. Supaya ini penyelesaiannya bisa menjadi lebih baik. Nah, baik setelah itu ini dulu berarti ya. Ya, giliran Bu Dewi musik ya. Tadi dari awal nih dijelaskan dulu ya. Ya silakan Ibu. Saya mau meluruskan di sini buat Pak RT dan juga buat semuanya yang ada di sini. Saya tidak tahu tentang politik. Saat ini sampai di sosmed karena apa? Karena banyak yang tanya sama saya kenapa sapinya diangkut. Ini kenapa sapinya diangkut? Kenapa sapinya diangkut? Kok nggak dikasih sapinya kita warga itu ada? Ya, saya bilang bukan diangkut dan sapinya bukan buat orang sini. Saya lillahi ta'ala dari tahun pertama saya tinggal di sini Pak sampai sekarang udah 4 tahun. Ya kan, saya belum pindah aja, saya sudah sembako waktu itu Pak sama Pak RT. Kenapa kok tidak lagi dengan sama Pak RT? Karena banyak omongan dari warga bahwa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan sembako. Makanya saya langsung aja door to door dan saya langsung melalui hubungin Pak Ustadz. Makanya saya terjun langsung sendiri sama Pak Ustadz waktu itu pernah. Waktu daging, ini nggak Pak, saya minta tolong dan sembako juga yang tahun kemarin. Iya. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi tiba-tiba saya menjelaskan di sini bahwa bukannya saya